Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putri. Oke, thank you. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya gitu di channel saya. Dan hari ini aku kedatangan tamu spesial nih. Ini temanku dari kuliah, dari Jawa Timur, dari Blitar yang luar biasa pokoknya gitu. Kayaknya dari kecil sampai S3 ini dapat beasiswa terus nih gitu. Nah waktu di Paramadina dapat beasiswa, terus sampai pertukaran pelajar ke Amerika. S2 dapat beasiswa juga di New Zealand. Terus S3-nya sekarang di UK gitu dan semuanya beasiswa. Nah, kayaknya nggak cukup nih gitu ya waktu kita kenalan dengan sosok satu ini. Nanti gue pasti akan bikin seriesnya. Tenang teman-teman, kalau pengen tahu banyak nanti jangan lewat deh gitu ya, update-nya pasti gue akan update kepada teman-teman. Oke, namanya Muhammad Rosyid Jazuli gitu, anak Blitar gitu ya. Di sana kan terkenal Soekarno tuh gitu ya. Nah ini kayaknya juga darah-darah Soekarno ada dalam dirinya nih, tapi nanti biar beliau yang cerita lebih banyak ya gitu. Nah mungkin pertama kali Bang Ocit nih boleh ceritain gitu ya background atau apapun yang pengen diceritain supaya teman-teman kenal sama Bang Ocit nih. Terima kasih Mas Suher atas kesempatannya ngobrol-ngobrol nih, berguru dengan Mas Suher ini. Ya selamat siang, sore, malam penontonnya podcastnya atau juga channelnya Mas Suher. Saya merasa terhormat ini bisa dipanggil sama Mas Suher. Ya saya Rosyid, tadi udah dijelasin sama Mas Suher nama lengkap saya. Ya, saya sekarang lagi studi S3 atau doktoral di University of College London atau sering disebut UCL. Riset, kebetulan sekarang lagi riset tentang reformasi kebijakan subsidi BBM di Indonesia. Dan tentunya ini masih tahap awal ya. Jadi masih belum sibuk riset yang sebenarnya, tapi sibuknya riset untuk sidang proposal kalau di Indonesia. Kalau di sini nyebutnya upgrade FIFA. Nantinya akan dilalui melewati penulisan pilot study gitu tentang tentang topik yang sama. Ya seperti yang disampaikan Mas Suher tadi, saya dulu juga lulusan Paramadina. Tapi lulusnya cepetan Mas Suher. Saya lulusnya 5 tahun. Kuliahnya lama banget. Amerika dulu sih gitu gua. Ya itulah perjalanan. Setelah lulus kuliah, saya kerja di timnya Pak JK, ya membantu tim beliau. Di situ saya mulai banyak belajar tentang passion yang saya miliki gitu. Ternyata selama ini adalah konsen saya tentang pembuatan kebijakan di pemerintah dan juga isu-isu tentang government atau juga pembuatan kebijakan di pemerintah. Dan setelah itu saya ambil kuliah S2 di New Zealand dengan konsentrasi juga kebijakan publik, tapi masih umum waktu itu di sana. Tapi research project saya waktu itu atau tesis saya waktu itu juga udah mulai tentang kebijakan reformasi subsidi BBM di Indonesia, dan sekarang mulai lebih intens lagi di studi doktoral ini. Kira-kira itu kali ya Mas. Oke, siap, thank you. Jadi riset S2-nya sama S3-nya relate ya, diperdalam lagi gitu ya? Relate sekali Mas, betul. Oke. Jadi umum waktu itu, terus sekarang fokus ke konteks political ekonominya atau ekonomi politiknya. Oh ya, saya sedikit saya di sini kebetulan berterima kasih kepada pemerintah Indonesia karena ya saya dapat beasiswa dari lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP RI. Alhamdulillah, dan luar biasa nih.
putra-putra daerah, putra Indonesia ya. Akhirnya nanti balik lagi untuk membangun Indonesia. Tapi menarik sih. Jadi Allah. Coach dulu kan sebenarnya jurusannya manajemen gitu. Yang gue tahu manajemen kan pasti berhubungan sama marketing, bisnis atau SDM gitu. Dan akhirnya tiba-tiba nyemplung ke namanya public policy itu kan kebetulan itu sama Pak JK ya gitu. Nah sebenarnya dulu kebayang nggak sih awalnya tiba-tiba dari manajemen ke public policy gitu? Nggak kebayang sih Mas. Karena ya apa ya, ini tuh saya tidak punya privilege untuk bisa menentukan jurusan ya sejak SMA. Dan itu terjadi di hampir semua daerah di Indonesia kayaknya, bahwa kita belum pada level bahwa sejak kecil itu apa yang jadi passionnya itu yang dikejar gitu. Kita kan dulu kalau di kampung ya, kalau yang IPA anak-anak pinter gitu kan, yang IPS anak-anak yang suka main gitu. Itu kan stereotip yang ada, dan akhirnya saya sendiri juga akhirnya masuk IPA dan akhirnya kuliah ke Paramadina ambil manajemen itu karena waktu itu sebenarnya sudah mulai gitu loh Kak. Merasa passionnya gini Mas, saya tuh sejak dulu seneng memantau perkembangan kebijakan pemerintah gitu. Iya, jadi saya selalu tertarik tentang angka-angka ekonomi, gimana perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terus kenapa ekonomi Indonesia nggak maju-maju. Nah itu tuh selalu jadi passion saya sebenarnya, tapi ya wis lah, kan nggak tahu kan, dan nggak ada yang ngarahin gitu juga. Alhamdulillah sih diterima di Paramadina ya. Iya akhirnya. Dan survive juga gitu untungnya, dan baru dapat kesempatan untuk mengejar passionnya ya setelah kerja. Tahu passionnya, baru nanti kuliah di S2 waktu itu jadi sesuai. Gitu sih Mas Suher, nggak tahu Mas Suher mungkin ada pengalaman yang berbeda mungkin. Iya sama-sama. Gue juga waktu itu di Paramadina ngambil psikologi juga karena apa ya? Dibilang kecelakaan ya bisa jadi gitu, atau mungkin tiba-tiba gue end up di situ terus akhirnya gue menyadari bahwa ternyata bidang itu bidang yang cocok banget gitu. Waduh, itu malah untung Mas. Untung banyak. Tapi tadinya juga awalnya nggak kepikiran untuk ngambil psikologi. Iya. Dan akhirnya sampai sekarang memang di dunia kayak pengembangan diri dan lain sebagainya ya memang ternyata dulu tuh Tuhan punya maksud lain nih gitu. Awalnya dulu di SMA nggak kepikiran gitu. Nah ini menarik. Jadi kan teman-teman juga pasti di sana banyak ya yang tiba-tiba kuliahnya apa, jurusannya apa, terus akhirnya nyemplungnya di mana gitu. Mungkin Mas Ocit mau ngasih tips nggak sih ke teman-teman yang sekarang mungkin lagi kuliah, atau sebenarnya, aduh, gue tuh udah kuliah tapi kayaknya salah jurusan deh gitu. Nah, ada kan ini juga tadi ya, mungkin dibilang nyambung bisa nyambung gitu. Mungkin orang baru menyadari passionnya dia mungkin nggak sekarang gitu, tapi teman-teman yang mahasiswa ternyata nanti akan ketemu passionnya setelah itu. Ada tips yang pengen disampaikan nggak Mas? Thank you Mas Suher. Kalau soal tips sih sederhana sih ya tipsnya ya. Kita mengenali diri sendiri lah, apa sih yang sebenarnya istri saya duduk-duduk ini. Nggak apa-apa. Lagi masak ya? Iya, lagi beres-beres. Sebenarnya ini sih Mas Suher, kita mulai dibiasakan membangun apa ya, kejujuran terhadap diri sendiri, apa yang sebenarnya disukai gitu. Disukai, nah ini saya mau share ini. Disukai itu beda sama passion, itu beda sama suka-suka doang ya. Suka-suka doang tuh gampangnya gini. Kalau sekarang lagi suka sholat nih, ibaratnya gitu. Jangan itu berat itu. Suka baca komik gitu. Yes, okay. Suka baca komik. Nah, kalau suka doang, ya wis, ada komik apa nggak menarik, komik apa rame, ya udah dibeli itu. Tapi kalau passion, itu tuh dia udah proyeksi 5 atau setahun, ini tahun depan ini akan keluar komik ini. Terus dia kalau ditanya komik ini apa untung, apa plus minusnya, dia akan kaji itu. Terus publisher mana yang paling menarik? Siapa paling cepat proses reviewnya? Siapa yang grafiknya paling bagus? Dia akan cari tahu, itu namanya passion. Dan di tengah jalan pasti dia dapat kritik orang gitu, katakanlah dia tiba-tiba nulis review gitu, komik ini jelek ini, habis itu dihajar sama orang, dia tetap habis itu mohon maaf, review saya salah, nulis review lagi. Nah itu namanya passion. Tapi kalau suka-suka doang, ya wes suka-suka, habis itu nanti ganti tren, ganti lagi. Ya itu yang menurut saya teman-teman
perlu mulai mengenali apa ya passionnya, apa yang benar-benar jadi passion tuh itu gitu. Kalau passionnya belajar gitu, belajar passion, aku seneng matematika gitu. Terus kita kan nanya, siapa ahli matematika yang kamu suka? Oh, saya tahu ini, tek, dia majunya di sini, dia kurangnya ini. Nah, itu baru passion. Tapi kalau saya suka matematika, iya nilai saya 100 semua. Apa urusannya sama nilai? Tidak ada urusannya. Nah, ya itu sih Mas Her. Kalau mungkin dari awal passionnya itu nulis gitu, atau passionnya itu membaca, cuma kan bisa passionnya sholat ya, mohon maaf ya kalau yang sholat gitu, yang kembali ke sholat tadi, dia sholat tahu bacaan ini artinya apa, ini sejarah bacaannya ini apa gitu, gerakan ini maknanya apa, dia bisa refer siapa Prof. Quraish Shihab gitu, wah itu mah passion beneran gitu sama sholat. Tapi kalau cuma sholat, ini udah strict ini, saya udah sholat 5 waktu. Ya banyak kali yang sholat 5 waktu doang. Gitu loh Mas. Betul. Sepakat. Jadi sampai explore gitu ya, sampai kok ada eksplorasi di situ, ada komparasi di situ, sampai akhirnya dia juga bisa ngambil kesimpulan gitu ya, ngambil decision-nya ya. Kayak Bang Ocit lah gitu, suka nge-review, suka nulis dan lain sebagainya, dan yang ditulis pasti topiknya juga itu. Jadi mungkin teman-teman juga perlu nanya ke diri sendiri gitu ya, mungkin banyak hal yang teman-teman suka, tapi dari hal yang teman-teman suka itu yang benar-benar mendalam tuh yang mana, yang teman-teman lebih tahu lebih dalam tuh yang mana, terus enjoy untuk jalani. Dan mungkin kuncinya tadi satu ya Bang Ocit ya, tidak ada kata terlambat gitu ya untuk mencari tahu passionnya teman-teman. Walaupun teman-teman sekarang kuliahnya apa, nanti teman-teman bisa kok gitu menata kembali dan nemuin passionnya, dan siapa tahu itu bisa menjadi profesinya teman-teman gitu ya, kayak Bang Ocit sekarang ini. Dan akhirnya S2, S3-nya kan ngambil public policy juga kan. Iya Mas, udah nggak mungkin mikir yang lain ini. Gitu. Tapi nantilah mikir yang lain. Tapi untuk studi kan kita perlu mendalam ya, jadi ya. Dan alhamdulillah sih, karena kalau udah passion Mas ya, kalau udah passion tuh jadi kita apa ya, abstraksi kita tuh jadi main gitu. Kan main, creativity main gitu ya. Creativity main, terus juga endurance kita ada gitu Mas. Umpamanya kan ya karena udah passionnya public policy gitu. Terus kita bikin review atau nulis gitu, kita dikritik orang. Tulisan kita ya wes nggak apa-apa. Maksudnya kita dikritik orang karena kerjaan kita ya, dan passion kita ya wes, jalan lagi, kita perbaiki, kita jalan lagi. Tapi kalau suka doang kan beda Mas. Mamanya saya suka lari, habis itu ada orang yang nyinyir dikit gitu, wah larimu kurang cepet nih. Aduh, ada orang bilang lari kurang cepet, nggak usah lari deh saya. Ya itu mah bukan passion, berarti suka doang, pengennya cuma dapat pujian gitu. Jadi walaupun dihantam kanan kiri, dikritik, tetap gitu ya, tetap bertahan dan tetap berjuang gitu, atau tetap menghadapi itu passion menurut saya Mas, baru itu passion gitu. Oke, menarik. Nah, Bang Ocit kan sekarang dulu waktu S1 ke US, terus abis itu S2 ke New Zealand, terus sekarang ke UK gitu. Nah, itu kan konteksnya luar negeri semua ya gitu. Mungkin buat teman-teman muda dimanapun berada, dan termasuk gue ini sebenarnya ya gitu, kenapa sih harus ke luar negeri gitu? Sebenarnya ke luar negeri itu apa ya untuk merasakan atmosfer kemajuan gitu di negara lain. Dan ya memang awalnya dulu ya untuk gaya-gaya lah Mas, ke luar negeri kan seneng gitu, posting gitu kan. Saya juga dulu pas S1 ke Amerika waktu itu. Tapi ya kesini-sini tuh saya merasakan ya yang kita harus dapat dari luar negeri itu adalah atmosfernya, terus kita observasi, kita renungkan, dan nanti pulang kita adaptasikan dengan situasi yang ada di sekitar kita gitu. Ya apakah harus semua orang ke luar negeri? Tentunya enggak ya. Tapi ya yang ke luar negeri itu kalau pulang ya bawa ilmunya dan diadaptasikan dengan situasi yang ada di Indonesia gitu. Dan ya itu sih saya kira esensi kita ke luar negeri gitu. Bukan kita ke luar negeri terus jadi membanding-bandingkan terus gitu kan. Ya terus akhirnya nggak move on gitu kan. Ya apa gunanya gitu ke luar negeri, terus lingkungan kita tetap sama aja gitu kan. Ya enggak ada untungnya juga gitu, untungnya buat kita sendiri. Tapi kadang-kadang ada anak-anak muda yang gini Kang Ocit, udah keluar negeri, udah saking enaknya di sana, terus dia kan lihat komparasi tuh ya antara mungkin di Indonesia sama di luar, terus akhirnya udah gue lebih nyaman di luar negeri deh gitu, gue nggak mau balik ke Indonesia gitu. Kadang-kadang ada yang suka begitu tuh.
kan. Ya itu pilihan masing-masing sih Mas Suher. Ada yang memang Tapi mungkin, kalau di beasiswa ini harus pulang kan? oh harus pulang Mas harus. Tapi kan yang apa namanya yang belum pulang juga banyak. Ya enggak, itu hal lain lah, karena kan masalah manajemen dan lain-lain, karena kan ini beasiswanya besar dan tentu harus diimbangi dengan manajemen yang kuat juga, dan saya pikir LPDP menuju ke arah sana gitu. Jadi kalau sekarang ada plus minusnya bisa dimaklumi lah. Karena kalau saya ingat Mas ya, beasiswa dulu di New Zealand itu kan beasiswanya udah tua ya, artinya manajemennya itu udah sangat kompleks dan strict gitu. Jadi kalau aturannya beasiswa dari New Zealand itu, kalau udah pulang ya kamu harus pulang, nggak bisa balik ke New Zealand lagi untuk kerja atau juga untuk, karena memang udah ya karena udah peraturannya, dan itu udah terintegrasi dengan imigrasi Mas. Jadi kalau kita apply visa dalam waktu 2 tahun setelah kita pulang itu nggak, ya cuma dikasih paling seminggu gitu, 2 minggu, padahal kalau orang lain apply itu bisa dikasih 3 tahun. Jadi udah satu paket gitu. Sistem. Ya sistemnya. Nah kita kan belum ya, LPDP sama imigrasi juga belum, sama apa ya. Ya itu sebuah peluang yang harus harus diimprove lah gitu ya Mas. Betul. Tapi terlepas dari itu sebenarnya tadi ini Mas, jadi orang keluar itu untuk ngerasain yang namanya tadi ya kemajuan gitu, bisa belajar dari sana, bisa mencoba untuk observasi, atau akhirnya bisa diadaptasiin, dan siapa tahu bisa bikin perubahan gitu ya di Indonesia gitu. At least kita tahu bahwa standar di sana itu kayak gimana gitu, dan kita bisa naikin standar kita di sini gitu ya, karena kan mungkin banyak banget yang mungkin bisa kita adaptasiin gitu dari yang kita pelajari di sana. Nah kalau Mas Ocit sendiri sebenarnya kalau kita ngomongin udah dalamin public policy nih, nanti rencananya gimana sih Mas balik-balik ke Indonesia? Saya sih ya tentu melanjutkan pekerjaan yang ada di Paramadina Public Policy Institute Mas ya. Tapi ya saya jujur, saya dan ini kalau saya sharing ke teman-teman gitu ngapain gitu ya, saya Bismillah nawa itu membuat memulai perjalanan untuk jadi pimpinan daerah itu aja sih Mas. Amin. Jadi kampanye nih deh, tukang campaign deh. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Saya jujur aja dari awal gitu. Kenapa? Karena ya gini loh, ya saya bisa protes ya tentang Indonesia kurangnya. Ini kan kurangnya banyak banget ya pastinya. Kalau apalagi dibandingkan dengan UK yang ada sekarang, tempat tinggal saya sekarang. Tapi ya kalau kita protes terus kita minta orang lain ngerjain kan ya, buat saya pribadi ya itu nggak akan selesai masalahnya. Ya kalau kita protes ya kita yang ngerjain, dan ngerjain itu ya kita masuk ke pemerintahan. Sekuat-kuatnya swasta yang akan membuat perubahan sosial itu dan bertahan lama ya, itu adalah public sector. Ya karena mereka yang bikin kebijakan yang bisa long term gitu ya Mas ya. Yes, ya seburuk-buruknya pemerintah ya dia bisa membuat keburukan itu sustainable, bisa juga membuat kebaikan sustainable juga. Jadi ya saya pikir untuk itu ya saya memilih untuk nanti ya nawa itu untuk jadi pimpinan daerah lah Mas, mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Saya realistis sih Mas, untuk jadi pimpinan daerah yang powerful dan juga dan juga efektif ya. Ya kan enggak butuh, maksudnya gelar doang kan enggak jadi apa-apa Mas. Perlu network yang kuat. Sayanya sendiri juga harus siap dengan pemikiran yang kuat juga, efektif, decision makingnya juga udah main, teman-temannya banyak. Ya itu sih Mas. Ya. Dan ini adalah salah satu sarana untuk menguatkan ke sana ya Mas ya gitu. Yes. Oke, nah sekarang kan pakai LPDP dan di UK. Nah sekarang gue nanya dulu deh, kenapa sih milih UK sih Mas? Siap. Jadi aksiden sih Mas. Tapi ya aksiden tuh kalau kita orang Muslim kan itu sunatullah ya. Qadarullah kalau bahasa yang lagi keren. Dulu tuh pengennya ke New Zealand lagi Mas, karena udah nyaman banget sama New Zealand. Tapi LPDP yang saya dapat itu kan LPDP reguler. Oke. Pada 2018 itu aturannya LPDP reguler itu nggak tahu itu ditaruh di universitas-universitas yang besar-besar gitu.
Jadi ke New Zealand tuh nggak masuk. Sekarang masuk lagi tuh kalau mau daftar. Oke. Ya wes nggak bisa ke New Zealand. Tapi ya, kan bukannya dirimu daftarnya itu bukan 2018 kan? Maksudnya baru tahun lalu atau 2018? saya daftar 2018 Mas. Oh, oke. Jadi Tapi ya ini berangkatnya kan baru sekarang tuh. baru kemarin Januari kemarin. Tapi studi saya mulainya 2020 akhir. Kayak karena pandemi dan lain-lain kan jadi mundur. Ya kan ya kebetulan saya punya background public policy dan observasi terus soal kebijakan publik di berbagai negara. Ya saya lihat New Zealand sebagai welfare state itu nanti cari ya kalau yang cari welfare state itu apa. Sebagai welfare state dia sangat efektif dan saya merasa terbantu waktu itu kebetulan anak saya lahir di sana dan banyak banget bantuan yang kita dapat ya. Akhirnya ya saya kan merasa odd kalau bahasa Inggrisnya tuh terwow gitu loh. Dan itu jujur saya benar-benar pelajari dan ilhami ya semoga nanti Indonesia bisa ke sana gitu. Dan akhirnya ya saya cari negara yang mirip gitu Mas. Mirip sistemnya. Dan ternyata memang New Zealand itu adalah versi bagusnya dari sebuah negara lain gitu. Nah, salah satu ya negara itu adalah Inggris. Ya New Zealand kan karena kecil, jadi dia bisa mengatur aturan, menjalankan peraturan lebih bagus gitu, tapi lebih efektif. Nah, dia ternyata itu banyak niru apa yang terjadi di Inggris gitu loh, karena kan memang jajahannya Inggris juga. Ya wis saya temui Inggris, saya cari kampus, kebetulan kampusnya nerima. Ya wis alhamdulillah di sini dan masuk listnya LPDP gitu Mas. Oke. Kenapa kan kampus di sana banyak dan kampus bagus-bagus juga banyak, bahkan 10 besar top dunia kan juga di UK kan gitu. Siap. Kenapa milihnya di London ini? Ya cari-cari aja sih Mas waktu itu. Cari jurusan PhD Public Policy gitu, simpel aja waktu itu saya. Public Policy ada di mana? Waktu itu ada di LSI ya, London School of Economics and Political Science atau apa gitu. Waktu itu saya email mereka nggak dibales gitu lah Mas. Ada sih balasan tapi waktu itu apa ya saya nggak tahu nih. Terus saya email profesor di UCL di mana atau UCL sama LSI yang saya waktu itu saya tuh searching websitenya pokoknya. Korek-korek habis websitenya, nama-nama profesor kita cari gitu kan. Terus pokok email saya ngirim 50-an email kali. Terus yang dibalas ya 10%-nya lah, 5 berarti. Itu email ke kampus atau ke email ke profesornya? Profesor Mas. Oh profesor. Nah, ketika email ke UCL balas dan akhirnya tektok, ya wes dia mau baca proposal saya, dia setuju, wawancara, ya wes diterima. Gitu Mas. Diterima, maksudnya nggak melalui admissionnya kampus? Oh ya, prosesnya begini kalau di kampus untuk S3 itu umumnya ini Mas ya, setiap sekolah pasti beda. Jadi kita dapat approval dari profesor, udah habis wawancara, dia pasti nanya wawancaranya tuh kamu mau fokus risetnya apa gitu, terus kenapa milih kampus ini, terus apa targetmu mau jadi dosen atau mau jadi apa gitu ya. Itu dijawab standar lah sesuai passion atau sesuai fokus masing-masing. Nah, habis itu setelah ini karena udah diterima kamu daftar ke kampus gitu. Nah daftar kampus itu sistemnya bukan ketat ya, sistemnya tuh terintegrasi banget gitu Mas. Jadi kalau kita daftar nanti profesor dapat notifikasi, mereka ngasih rekomendasi gitu. Rekomendasi udah diterima habis itu Mas gitu. Tapi kalau profesor udah pegang, ya kemungkinan besar diterima. Udah pasti diterima lah ibaratnya tuh. Oke. Tapi waktu email profesor cuma memang searching sendiri, di sana ada emailnya, terus memang directly inisiatif untuk kontak profesornya untuk menawarkan proposal yang ingin kita ajuin ya. Betul. Nah ini kan juga ini salah satu observasi saya Mas ya di sini tuh sistemnya kan profesor tuh selalu selalu siaga lah gitu dengan emailnya itu, nggak pernah orang di negara maju kan gitu, email tuh nggak pernah nggak dibales gitu.
Ya nggak dibalas tuh ya sering juga sih, tapi gimana ya? Karena mungkin lagi sibuk gitu kita WhatsApp gitu. Udah selalu apa ya? Selalu mereka tuh perhatian lah gitu, atentif ya, atentif. Oke. Nah, sekarang di sana udah 6 bulan berarti kurang lebih ya? Iya betul. Kira-kira menurut dirimu untungnya kuliah di sana di UK apa nih? Boleh di-share ke teman-teman nggak? Barangkali teman-teman di sana banyak yang pengen banget nih ke UK. Oh siap. Pengalaman yang di UK banyak nih Mas. Bisa yang mungkin pengalaman saya mungkin beda atau mungkin sama, ya ini terserah masing-masing nanti. Tapi kalau saya pribadi karena udah punya pengalaman juga ke Amerika, ke New Zealand ya Mas ya, semuanya tuh punya satu garis kesamaan ya. Kesamanya adalah satu high standard gitu. Standar belajarnya tuh pasti ya tinggi, itu kan relatif ya, tapi pasti lebih tinggi daripada Indonesia lah gitu. Jauh lebih tinggi. Contohnya gimana? Contohnya ya di kelas itu kalau memang suruh baca ya baca gitu Mas semuanya. Kita udah dikasih beberapa list bacaan, ya datang semuanya dengan bacaan itu. Dan itu udah kayak kesadaran tiap orang gitu ya. Nah itu kesadaran itu bukan dibangun overnight ya, artinya orang tiba-tiba masuk kampus terus disuruh baca ya pasti mereka plagiat lah nanti atau nggak baca. Tapi di sini tuh kebiasaan membaca memang udah sejak kecil. Nanti kita bisa sharing lah Mas gimana, saya bisa sharing pendidikan anak saya di sini gimana gitu. Itu mau dari sejak kecil. Gimana coba, saya punya anak sekarang tuh Mas, dia umur berapa ya? Raza umur berapa? 4 tahun. 4 tahun tuh dia buku itu melimpah sekali ya di sini, gratis lagi gitu. Terus sampai dia, waduh, ayo sebelum tidur baca buku dulu gitu. Dalam hati saya dulu sebelum tidur nonton Shinchan kali ya. Ini anak kecil di sini sejak kecil udah ekosistemnya tuh memungkinkan mendukung dia banget untuk gitu ya. Mendukung banget. Nah, akhirnya kan sampai kuliah pun juga disuruh baca, ya wes nggak usah dipantau, nggak usah diawasi, gitu baca aja gitu. Mereka udah secara habitnya udah kebentuk dari kecil. Nah itu satu study etiknya tuh standarnya tinggi banget. Terus kedua realistis gitu Mas. Realistisnya gini, di sini tuh punya standar pass atau lulus itu 50%. Maksudnya dari 1 sampai 100 itu 50%. Itu sama juga saya di Amerika, di New Zealand Mas. Jadi kalau kita dapat 50 ya wes gitu loh. Nggak usah. Itu udah bagus gitu ya. Udah bagus gitu. Nggak usah kecewa, gila gue gak dapat 100 gitu. Iya, karena di marking matriksnya itu juga ditulis it is rare to give marks of 80 plus for students. Jadi sangat jarang, it is extremely rare untuk memberi nilai 80 ke atas. Kenapa? Karena memang ngapain 80 ke atas? Maksudnya 80 ke atas tuh hanya dikasih orang yang memang extraordinary, dan itu kan kalau di kurva normal tuh ya paling cuman dia 10% gitu. Gitu iya, ngapain dikasih semuanya 100 kan, nggak masuk akal gitu. Ya wes 50 pass gitu. Saya baru ada satu nilai yang nilainya berapa, 63 gitu. Itu udah masuk merit, pass with merit, di atas satisfaction itu. Jadi ya wes biasa aja gitu. Nah itu tapi juga dosen itu kasih 50 tuh bener-bener kita dapat nilai 63 atau 65 itu bagus Mas karyanya itu. Bukan berarti saya untuk memuji saya ya, enggak, tapi saya ngerjainnya benar-benar, dan teman-teman juga yang dapat nilai itu banyak banget. Bayangkan rata-rata nilai itu cuma 57, 60 gitu di kelas. Jadi angka itu tuh sebenarnya sebanding dengan kualitasnya gitu ya. Yes. Dan angka 50 di sana itu adalah passing grade-nya, ya pasti udah bagus gitu. Ya, betul. Jadi benar-benar angka itu bobotnya jadi berasa gitu ya. Dan enggak ada prejudis gitu dari teman atau juga dari guru gitu kan. Di Indonesia kan gini, saya tuh ingat banget tuh doktrinnya dari guru saya di SMA itu. Wah, kalian itu kalau dapat 65 itu harus malu. 65 itu minimum loh gitu kan. Doktrinnya kan gitu. Kalau di sini Mas, saya pernah banget saya dapat nilai 65 di New Zealand, saya ingat banget. Di New Zealand saya dapat 65. Saya datengin dosen. Saya nanya, "Woi, ma'am," kan bu guru kan, bu dosen maksudnya.
ma'am, how can I get 65? What did I do wrong? Dia cuma bilang, what's wrong? You pass, gitu kan. Apa yang salah? Kamu udah lulus kok, udah pass kok, ngapain kamu protes? Ya. Jadi apa ya? Congratulations, dia malah congratulations, you pass. What's wrong? Jadi ada beda banget itu apa namanya paradigmanya ya. Paradigma dan memaknai angka itu jadi berbeda ya Mas ya. Gitu. Yes, tapi ya itu tadi Mas, 50% itu ya ini free from plagiarism, ini udah standarnya tinggi gitu. Jadi ketika orang dan teman saya juga kalau mamanya kalau saya tanya kamu dapat berapa? Doesn't matter, I just pass gitu. Iya. Dia juga kayak gitu sama teman juga. Does it really matter as long as you pass? Then that what matters, you pass gitu. Sepakat. Jadi sebenarnya ya kita bisa belajar lah gitu ya dengan standar itu gitu, walaupun 50 kayak, tapi itu standarnya udah tinggi banget kan gitu karena plagiarism dan lain sebagainya, dan itu akhirnya nanti ke bawah gitu. Jadi gue juga sepakat karena once kita misalkan punya standar yang tinggi itu dibawa kemana aja akhirnya ke bawah tuh standar itu gitu kan. Jadi itu akan membentuk diri kita, dan syukur-syukur kayak anaknya Bang Ocit dari kecil udah punya standar tinggi itu gitu, dan di sini bakal jadi contoh dan teladan yang lain ini pasti gila nih orang udah luar biasa dari kecil gitu. Menarik. Nah, ada lagi nggak Mas selain itu ya, selain kita memang satu memang jadi pembekalan dari kecil, habituation jadi jalan, kita punya habit gitu yang akhirnya bisa kita punya standar yang tinggi. Terus ya ini sih Mas, apa namanya, kalau di luar negeri itu kan selain atmosfer studinya, kita atmosfer masyarakatnya Mas ya. Salah satu yang saya sukai di luar negeri itu masyarakatnya kan mind your own business lah semuanya kan. Nggak ada tuh baper-baperan sama tetangga gitu kan. Kalau tetangga punya apa ya kita santai aja lah, nggak ada urusan. Terus juga mungkin yang saya mau highlight Mas ya, salah satunya adalah perihal kontrak gitu. Di sini orang renting tuh biasa kan. Orang nggak punya, orang tuh nggak, dan memang salah satu prinsip hidupnya tuh nggak mau punya beban gitu, karena kan punya harta itu kan beban Mas. Kalau punya rumah kita harus magerin, bayar pajaknya gitu. Kadang kan kita nggak pikir itu bahwa magerin tuh bayar, terus kita mikirin tuh jadi waktu kita habis gitu. Nah di sini orang renting tuh sangat biasa. Kenapa? Karena memang ya mungkin ada yang memang nggak punya duit ya gitu, makanya renting. Pun kalau punya duit mereka belum tentu beli rumah gitu Mas. Kenapa? Karena ya rumah itu beban banget gitu. Mereka jadi kalau kemana-mana harus mikirin rumah gitu kan. Kalau katakanlah mau jalan ke luar negeri, dia dapat beasiswa ke luar negeri gitu, 1 tahun itu rumah nggak boleh kosong loh Mas, sama city councilnya. Rumah harus ditempati orang, harus dikasih ke agen gitu, atau keluarga harus nempatin. Karena kalau ketahuan kosong dia didenda sama negara, sama city councilnya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada prejudis. Wah kamu punya rumah atau belum itu, nggak ada itu orang nanya. Ya rumah yang kamu kontrak itu ya rumahmu gitu loh. Nggak ada nggak ada pressure lah gitu. Semuanya jalan sesuai dengan pace-nya sendiri-sendiri dengan ya itu sih Mas yang salah satu yang saya pengen ya nanti ya walaupun punya rumah itu menjadi nilai yang sangat kental di budaya Asia, tapi ya pasti kita temukan jalan tengahnya lah nanti, biar nggak anak muda tuh gini loh Mas. Saya jujur melihat anak muda yang sekarang ngejar punya rumah nih, mohon maaf nih Mas Zuhair kalau udah punya rumah ya, saya kalau punya rumah congratulations lah gitu. Tapi kan beban Mas, contohnya momennya kalau udah punya rumah muda nih, anak muda 25 tahun udah punya rumah, terus dia kan tiba-tiba dapat pekerjaan di mana, di Alaska gitu kan, atau di mana lah, di Jerman gitu. Itu kan rumah harus dipikirin Mas, mau diapain. Terus ya memang nilainya naik terus sih, tapi you need to take care of it to keep the value increasing, otherwise it will akan rusak aja, it will just get destroyed. Apalagi kan nanti dapat
ngontrak yang salah gitu kan. Waduh, udah pusing gitu. Kita keluar negeri atau kita lagi berkarir di mana, rumah nggak keurus, wah tambah pusing gitu. Ya itu kan sebenarnya kita di Islam diajarin ya, kalau punya rumah, kalau punya harta tuh dihisap gitu kan. Banyak tanggungannya gitu. Tapi akan dipertanggungjawabkan. ya gitu. Ya itu sih Mas, saya ngerasain race apa ya, perlombaan itu di Indonesia tuh kuentel banget, yang di sini nggak ada ya, orang santai aja gitu sama hidup. Ada plus minusnya. Dia nggak compare satu sama lain gitu kan, dia fokus dengan dia, dari on goal gitu, gimana gue bisa enjoy ngelakuin itu dan mencapai itu tanpa gua lihat kanan kiri lah gitu mungkin ya. Gitu. Kalau di kita kan kadang-kadang lihatnya, aduh teman gue udah punya ini nih, udah punya itu nih, dia udah begini, udah begini gitu kan. Tapi sebenarnya semua orang kan mungkin punya jalan masing-masing dan teman-teman di sana fokus akan itu gitu. Nah, kamu kan udah ke UK, udah ke US gitu ya. Nah, kalau lo disuruh milih nih ya, dari semua yang lo udah alamin, best destination untuk belajar di mana sih? Best destination ya. Wah, susah itu Mas. Tapi yang jelas ke negara maju aja Mas, gitu menurut saya ya. Maju semua dong itu tadi 3 itu. Iya. Karena ya pasti negara maju itu punya work ethic atau juga study ethics yang tinggi lah gitu. Cuma nggak ada preferensi semana aja lah gitu kalau menurut saya. Oke. Yang penting ke luar negeri gitu ya. Bukan ke luar negerinya, ya mungkin luar negeri itu yang dimana kan ke negara maju gitu kan Mas. Ke negara maju, ya ke luar negeri kan. Ya studi ke negara tetangga yang belum maju gitu kan, kayaknya pasti sama aja beda, gitu kan. Beda sama negara tetangga yang maju, contohnya ke Singapura gitu kan, beda tuh Mas. Betul. Ya, karena kebetulan saya juga lagi observe soal kebijakan-kebijakan di Singapura, jadi ya kalau mau paling deket ya di sini. Saya pernah bermimpi untuk sekolah di Singapura, tapi karena pakai GRE ya saya mundur. Itu salah satu persyaratan untuk ambil S2 atau S3 ya, pakai General Record Examination itu. Oke. Yes. Oke. Gila, udah kita udah kupas nih semua backgroundnya Kang Ocit nih gitu ya, dari berbagai macam lika-likunya gitu ya, dari ke US, ke UK, akhirnya ke New Zealand juga, terus berbagai macam apa sih mimpinya juga dan aspirasinya ke depan. Thank you banget. Nah, pasti teman-teman di sana juga banyak belajar nih gitu ya dari Kang Ocit gitu. Kalau misalkan pengen ngobrol, mungkin bisa langsung juga nanti bisa di follow aja Instagramnya Kang Ocit atau Facebooknya atau apapun, nanti aku bisa share kepada teman-teman nanti di